sobatku, selamat datang di program baru Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, yaitu Bincang Asik bareng Sobatku. Perkenalkan, saya Devi Asprila dari Unit Legal Humas dan Pemasaran Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dan sudah hadir di samping saya untuk menemani saya, yaitu Dr. Yohana Denika. Silahkan dok, bisa disapa sobatku. Selamat pagi sobatku, perkenalkan saya Dr. Yohana. Saya memegang bagian administrasi dan umum di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Nah, Direktur Administrasi Umum, ini membawahi apa saja dok di rumah sakit ini? Ya, yang pertama saya membawahi unit legal, humas, dan pemasaran rumah sakit. Kemudian yang kedua saya membawahi bagian SDM. Kemudian yang ketiga saya membawahi bagian sarana, prasarana, dan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit Mbak Devi. Iya. Termasuk juga pengelolaan taman, kemudian pengelolaan greenhouse, karena rumah sakit Dr. Un Solo Baru sebagai garden hospital. Kita juga memiliki greenhouse nih di sini. Iya. Mungkin para sobatku belum banyak yang tahu Iya. ya Mbak Devi. Kemudian juga terkait kebersihan dan lain-lainnya. Jadi Dr. Yohana ini membawahi beberapa unit ya. Tadi sudah disebutkan pengelolaan taman. Kalau sobatku datang berkunjung ke rumah sakit Dr. Un Solo Baru, lihat wah tamannya indah, bagus. Nah ini di bawah timnya Dr. Yohana. Terus wah karyawan-karyawannya ramah, baik semuanya. Itu juga di bawah asuhannya Dr. Yohana. Lalu apalagi nih, sarpras, ambulans, apalagi ya dok ya, sarpras ini ya bangku-bangku yang ada di taman, dicat nih. Kalau sobatku lihat gajahnya sudah berubah warnanya, kan dulu hitam sekarang lebih berwarna jadi ungu, Jadi unyu. Jadi unyu ya, bukan ungu, unyu lebih tepatnya sobatku. Itu semua juga di bawah timnya Dr. Yohana. Nah sobatku, di pagi hari ini nih kita mau berbincang-bincang sedikit nih dok, bincang santai terkait dengan layanan yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Nah sobatku, sudah hampir berapa tahun ya dok? Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun kita ada di situasi pandemi. Dan tentu tidak menyenangkan bagi semua orang. Iya, tidak menyenangkan bagi semua orang, termasuk juga kita ya dok ya, sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan pun juga turut berdampak dengan adanya pandemi ini. Nah, pandemi tapi bagi rumah sakit, khususnya kita ya dok ya, Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru tidak selalu buruk. Ya. Kenapa kita bilang tidak selalu buruk? Karena melalui pandemi ini justru kita bisa semakin ternyata adaptif ya dok, semakin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat. Ya, kita melakukan inovasi-inovasi ya Mbak, dari sisi pelayanan, apa sih yang dibutuhkan masyarakat dengan kondisi pandemi ini, dan kemarin kita juga sudah berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri gitu. Ya, tadi Dr. Diana menyampaikan memenuhi kebutuhan, karena memang apalagi pandemi waktu awal itu ya dok ya, benar-benar banyak pasien itu yang takut untuk datang ke rumah sakit. Meskipun rumah sakit sudah menerapkan ya dok ya protokol kesehatan dengan standar pembersihannya juga sudah sesuai. Betul. Di area rawat jalan, rawat inap, bahkan sudah ada tempat cuci tangan ya dok ya di berbagai sudut. Tetapi mungkin juga pasien secara psikis ya dok ya, secara psikis ikut mengurangi lah ya. Iya. Kalau bisa nggak kontak dengan lingkungan yang kemungkinan lebih beresiko, ya mending nggak usah kontak gitu kan. Apalagi memang keluar anjuran dari pemerintah kalau misalnya untuk stay at home, kalau nggak penting-penting amat jangan keluar ke rumah, apalagi ke tempat yang publik ya dok ya, ke public space. Nah terkait dengan ini dok, adaptif tadi ya, adaptif, lalu ada penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan. Apa saja nih dok layanan? Meski sobatku sudah tahu sih ya, kita sudah posting ya, kita bertumbuh bersama dengan sobatku juga mungkin sudah banyak ikut menjalani, bahkan menikmati layanan-layanan kami lah. Menikmati layanan baru yang adaptif dan inovatif. Nah, kita mulai dari awal flashback ya dok ya, ke awal 2020. Layanan baru apa nih dok yang muncul ketika pandemi ini mulai dirasakan, khususnya di kota Solo ini, Sukoharjo ya, Solo dan sekitarnya? Iya,
Kalau yang pertama jelas kita kemarin kan merombak rawat inap ya Mbak, untuk kebutuhan penanganan COVID gitu, dimana memang pasien-pasien dengan COVID yang memang butuh rawat inap, ini kan berarti ruangannya juga harus khusus sebagai ruangan isolasi. Nah tentu saja ini dengan standar khusus yang berbeda dengan bangsal-bangsal rawat kita yang dengan kasus-kasus biasa gitu. Nah yang pertama kemarin kita juga segera mengakomodir untuk kamar rawat inap, kita sesuaikan dengan standar penanganan kasus COVID. Kemudian yang kedua untuk pelacakan kasus nih, kan awal-awal dulu masih bingung ya, ini mau PCR aja susah ya, nggak ada reagennya, rumah sakitnya masih tertentu, hasilnya sampai berhari-hari bahkan seminggu nih baru keluar hasil PCR-nya. H+1, H+2, H+3 ya. Iya, nggak keluar-keluar, menunggu aja udah deg-degan gitu, ini positif apa negatif, nggak keluar-keluar gitu. Nah yang terkait dengan itu akhirnya kita juga berinovasi dan kita juga punya mesin sendiri akhirnya, kemudian untuk pemeriksaannya juga kita menggunakan metode drive-thru nih Mbak. Nah, sobatku sudah banyak kan? Dari yang dulu kita hamin berapa, sekarang bisa berapa jam dok? 5 jam. 5 jam hasil jadi karena sudah punya mesin PCR sendiri. Iya. Plus layanannya dilakukan secara drive-thru, dimana pasien tidak perlu turun bahkan dari mobil, tetap stay di mobil. Dan petugas kami yang mendatangi mobil gitulah ya. Jadi untuk resiko kontak dengan lingkungan rumah sakit pun akan sangat minimal sekali. Pasien juga sangat nyaman, tidak perlu turun dan lain-lain. Kemudian untuk daftar dan hasil juga sekarang jauh lebih mudah ya Mbak Devi. Sekarang lewat apa dok? Sudah lewat website. Mungkin sobatku di sini Devi yakin nih dok, pasti banyak yang mengalami ikut bertumbuh ya tadi yang saya sampaikan di awal dok, ikut bertumbuh mengalami dulu chat lewat WhatsApp. Meskipun kita juga waktu itu lewat WhatsApp pun sudah cukup simpel ya dok, karena pasien nggak perlu ribet-ribet datang ke rumah sakit atau telepon atau itu tinggal cukup WhatsApp saja, mengirimkan KTP, bukti transfer, sudah semua administrasi sudah clear. Ya, kami yang mendaftarkan, termasuk di lapangan pun tinggal drive-thru, kami sudah punya listnya karena sobatku sudah daftar. Dan karena kebutuhannya terus meningkat ya dok ya, layanannya kami terus mengembangkan diri, akhirnya kita mengeluarkan layanan yang bisa mengakomodir website yang sudah mengakomodir pendaftaran sampai dengan cek hasilnya. Tinggal mengunduh sendiri bahkan ya Mbak. Iya, semuanya bisa selesai di satu genggaman ya dok ya. Betul. Oke, itu ya tadi sudah ada rawat inap ya dok ya yang khusus COVID, kemudian ada PCR sendiri dan antigen juga sebenarnya. Kalau antigen sekarang bisa langsung ditunggu kan Mbak? Oh iya, sekarang antigennya cuma 30 menit ya. Iya. Sobatku tinggal disogrok gitu ya, sogrok pulang sambil udah keluar nih hasilnya. Udah sampai di rumah loh Mbak, udah bisa bener terbaca hasilnya gitu. Sudah terbaca. Apalagi sudah terafiliasi ya dok ya. Dengan kalau yang kebutuhannya untuk bepergian berarti kan itu sudah connect ya ke e-hack dan ke NAR. Ya, dan juga jadi itu mudah sekali kalau memang untuk prasyarat berpergian, sobatku tinggal bukanya lewat aplikasi Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi sobatku. Itu datanya sudah terbridging di sana semua untuk hasil pemeriksaannya. Iya, itu sangat praktis. Ya, jadi nggak perlu khawatir kalau mau antigen, mau PCR di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru karena sudah terafiliasi dengan Peduli Lindungi yang memang saat ini diberlakukan pemerintah sebagai syarat perjalanan ya dok ya. Oke. Dan antigennya pun sekarang bisa 24 jam ya dok ya. Iya. Nah, pemeriksaannya bisa sewaktu-waktu. Jadi ini yang terus kami menyesuaikan kebutuhan sobatku. Jadi bukan hanya di jam-jam drive-thru saja, tetapi kalau sobatku butuh sewaktu-waktu nih, ada keperluan mendadak gitu ya Mbak, besok tiba-tiba disuruh tugas keluar nih kemana gitu, naik pesawat, naik kereta pagi, bingung kita datang ke bisa 24 jam tinggal datang ke IGD ya dok ya, ke IGD Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Nah, berkaitan dengan ini kan kami juga menyesuaikan dengan sobatku ya dok, kebutuhannya sobatku. Kalau misalnya punya ide gitu ya dok ya, punya ide atau ada masukan buat Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, silahkan sobatku bisa chat ya dok ya.
lewat WhatsApp Humas di 0821 10103388 atau bisa DM. Sobatku juga mengalami sendiri kan bahwa kami fast response, jadi bisa apa saja masukan dari sobatku, ide-ide bisa disampaikan ke kami. Nanti Dokter Yohana juga ini, karena ini anak buahnya Dokter Yohana juga, kami yang akan menyampaikan, ya Humas akan menyampaikan ke tim Dokter Yohana, nanti kami akan dibicarakan ya dok ya. Akan kami tindak lanjuti lah pasti ya. Betul. Karena kami selalu hadir untuk konsumen. Sekali. Jadi IGD 24 jam ini juga hadir dari ide-ide sobatku nih. Terima kasih sobatku. Oke lanjut, apalagi dok layanan inovasinya? Iya, kemudian yang berikutnya mungkin juga terkait dengan drive-thru, kenyamanan drive-thru. Jadi untuk pasien yang anak-anak nih, kadang-kadang kan kita sendiri membayangkan anak-anak masih kecil gitu, terus harus dibawa ke rumah sakit gitu. Kondisinya masih pandemi. Iya, masih parno ya dok ya orang tua ya. Terus bayangin kalau nggak dibawa, imunisasinya juga nggak mungkin telat dong. Iya, betul. Imunisasi kan tidak boleh terlambat. Iya, muncul kegalauan nih. Kak, antara dibawa tapi takut kena COVID nih di rumah sakit, atau imunisasi yang mundur tapi nanti kalau kejadian ada apa-apa juga kita salah juga sebagai orang tua nih. Nah, mungkin mengakomodir kebutuhan itu, kami juga menyelenggarakan imunisasi ini secara drive-thru juga nih Mbak Devi. Jadi anaknya bahkan juga nggak turun dari mobil. Tinggal buka pintu mobil, petugasnya yang datang, dokternya yang datang, periksa di mobil, kemudian akhirnya juga nanti disuntiknya juga langsung di mobil gitu. Jadi pendaftarannya lewat WhatsApp, sobatku tinggal daftar. Min, ini nih mau daftar, misalnya imunisasi BCG, nanti tinggal transfer, udah semuanya diaturkan oleh petugas. Kalau sobatku lihat lokasi drive-thru-nya untuk imunisasi ini di dekat KIA ya dok ya. Persis di lobinya KIA. Di lobi KIA. Kalau dulu teman-teman mungkin harus parkir dulu ya Mbak Devi di depannya KIA. Kalau sekarang tinggal muter aja. Ini kalau ini ya biasanya pasien tuh datang udah disediakan bel nih dok. Tinggal pencet bel, kami yang keluar untuk mendatangi kendaraan kami yang hadir untuk sobatku. Imunisasi drive-thru, imunisasi, wow luar biasa dokter Unsulu baru ini. Apalagi dok? Dan ini mungkin tidak hanya untuk anak-anak ya Mbak Devi. Kadang-kadang kalau dewasa kita juga yang sering batuk pilek gitu kan. Kalau kondisi seperti ini kan perlu tambahan booster vitamin. Betul. Kadang-kadang ada orang juga yang mau minum vitamin tuh males ya Mbak. Iya. Kadang juga masuk Mbak Devi sih kayaknya. Iya, sama aja nih dokter Yohana. Jadi kayak, aduh minum vitamin males banget, kayak masih meragu-ragukan juga, aduh minum ini cepet nggak ya efeknya gitu. Atau mulai badannya kerasa nggak enak dikit gitu, kadang-kadang di booster vitamin itu sudah cukup ya untuk mengembalikan stamina, daya tahan tubuh. Nah, untuk booster vitamin dewasa pun kita juga bisa secara drive-thru nih. Wow, apa aja nih dok yang bisa dilakukan secara drive-thru dok? Ya kalau saat ini masih diinjeksi vitamin untuk menambah daya tahan tubuh, kemudian vaksin juga bisa kalau yang dewasa pengen vaksin influenza, vaksin pneumonia untuk mencegah ini ya. Kalau sekarang kan sebenarnya kalau untuk COVID-nya sudah ada vaksinasi COVID gitu. Betul. Tapi di samping COVID sendiri sebenarnya kan infeksi virus ini banyak penyebabnya ya Mbak. Nggak cuma menyebabkan COVID, tapi influenza pun sebenarnya kan juga disebabkan oleh virus. Termasuk infeksi di paru-paru ini kan juga ada vaksinnya juga. Nah, kalau mau melengkapi itu kami juga menyediakan vaksinasi influenza dan pneumonia untuk anak-anak sampai dewasa. Dan ini juga bisa dilakukan secara drive-thru. Supaya para sobatku ini lebih nyaman lah. Wow ya dok ya. Nggak usah antri lagi ya Mbak. Kalau dulu antri di pendaftaran, sekarang kan udah nggak ada antri nih. Sudah istilahnya sudah dibantu dijadwalkan ya dok ya, tinggal datang sesuai jadwal. HP. Betul. Datang sesuai jadwal, nggak pakai antri di pendaftaran, antri di depan poli. Betul. Dan ini penting sekali sih info yang tadi dokter Yohana sampaikan bahwa meskipun sudah ada vaksin COVID ya dok ya, tetapi kita harus bisa ternyata ada cara-cara yang lebih mengoptimalkan, bisa mengoptimalkan kekebalan ya dok ya. Karena kadang-kadang kan COVID juga bisa terjangkit gara-gara kekebalan tubuhnya turun gitu kan. Dia bisa juga ketumpangan infeksi yang lain juga kan. Nah sobatku, kalau mau tahu untuk
harganya, biaya terkait dengan vaksin-vaksin yang tadi Dokter Yohana sudah sampaikan, ada pneumonia, lalu ada injeksi vitamin C, ada influenza, itu bisa cek di Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Drive-thru imunisasi dan vaksinasi dewasa. Aduh, banyak sekali ya rasanya Dok ya. Apalagi nih Dok, ini sebenarnya saya tahu Dok, tapi kayak mau menggebu-gebu nih Dok untuk menyampaikan. Apalagi Dok? Nah, mungkin terkait dengan drive-thru nih Mbak Devi, kita juga masih ada loh layanan drive-thru yang lain, yaitu pemeriksaan laboratorium. Itu kita juga melayani secara drive-thru dan 24 jam nih Mbak. Wow, 24 jam Sobatku. Iya. Dan itu drive-thru ya Dok ya? Iya. Jadi untuk kenyamanan pasien-pasien dan juga kalau butuh cepet nih malam-malam, kok ternyata tadi sore habis periksa dokter nih disuruh cek laborat, pengennya nunggu sampai besok nih Mbak, tapi ternyata kondisinya malam itu kok keluhannya semakin berat ya. Kita juga was-was ya kadang-kadang kalau seperti itu, bisa nggak sih nih menunggu sampai besok, atau memang malam ini segera dicek, hasilnya segera tahu, jadi bisa segera ditangani, baik itu di IGD atau mau kontak lagi ke dokternya dan lain-lain. Itu nggak perlu bingung Sobatku, silahkan kontak via WhatsApp. Jadi pendaftaran untuk drive-thru laboratorium 24 jam ini sangat simpel Dok, Sobatku juga. Jadi tinggal WhatsApp saja di nomor 0821 1010 3399, langsung infokan saja, atau bisa difotokan Dok. Biasanya kan dokter ada surat pengantarnya Dok ya, cek labnya apa, tinggal difotokan, kirimkan ke admin, nanti admin yang akan menghitungkan biaya dan akan menjadwalkan langsung untuk pengambilan sampelnya Dok. Kalau drive-thru ini di samping IGD, jadi sangat praktis, bisa naik mobil tanpa turun, nanti petugas lab yang datang. Oke, luar biasa luar biasa memang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini sungguh sangat adaptif ya Dok ya, mulai dari drive-thru imunisasi, vaksinasi sampai lab dan 24 jam, luar biasa sekali. Iya. Terus mungkin pengembangan yang lain nih Mbak Devi selama pandemi yang kemarin nih, selain model-model drive-thru tadi yang beraneka ragam, kita juga punya klinik online nih. Wow, klinik online. Jadi kalau Sobatku masih was-was keluar rumah tapi butuh periksa ke dokter nih, ternyata ada keluhan, itu bisa silahkan kontak kami, karena dokter-dokter kami juga melayani konsultasi secara online. Dan ini mudah sekali ya Mbak, cukup dengan HP, kita menggunakan WhatsApp video call. Kita juga sudah banyak dokter-dokter yang bisa melayani secara online ya Mbak Devi ya. Contohnya dokter-dokter penyakit dalam kami, kemudian dokter paru, kemudian ada dokter urologi dan juga dokter anak. Kami juga siap melayani Sobatku secara telekonsultasi online. Ya, jadi pendaftarannya seperti yang sudah disampaikan Dokter Yohana, Sobatku tinggal WhatsApp saja di nomor pendaftaran. Nanti petugas kami yang akan membantu menjadwalkan. Gak usah download aplikasi yang lainnya, cukup gunakan WhatsApp Sobatku, itu sudah bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis. Dokter umum juga bisa ya Dok ya? Poliklinik umum juga bisa. Poliklinik umum juga bisa, dan bukanya setiap hari begitu untuk poliklinik umum. Jadi sangat-sangat bisa mengakomodir nih Dok kebutuhan Sobatku mungkin yang masih belum bisa ya Dok ya datang ke rumah sakit, atau mungkin anaknya sakit tapi waduh jaraknya mungkin agak jauh dari rumah sakit, bisa langsung ya Dok ya, bisa langsung daftar lewat klinik online. Menarik sekali nih Dok. Termasuk untuk teman-teman nih yang kebetulan terpapar COVID gitu ya Mbak Devi. COVID tapi tanpa gejala nih, atau gejalanya ringan sekali, cuman batuk-batuk sedikit, pilek sedikit. Nah kadang-kadang bingung ya, mau beli vitaminnya jenisnya apa, konsumsinya berapa sehari, kemudian berapa lama sih harus mengkonsumsi vitamin ini. Nah daripada bingung nih, kita juga menyediakan paket isoman. Paket isoman itu sudah terdiri dari apa saja nih Dok? Nah paket isoman ini nanti akan kita pantau nih secara harian. Setiap hari nanti ada dokter umum kami yang akan memantau kondisi, memonitoring kondisi para Sobatku yang ada di rumah. Kemudian juga ada paket obat dan paket vitamin. Kemudian nanti ada juga yang include dengan pemeriksaan PCR. Gitu. Oke, berarti tinggal Sobatku menyesuaikan kebutuhannya ya Dok ya, tinggal mau pilih paket yang mana. Dan untuk
paketnya sobatku bisa lihat di IG Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Ada yang paket basic ya dok ya, mulai dari 205 single ya dok ya, single yang 250 itu lepasan ribu ya, satu kali konsultasi. Mungkin bagi sobatku yang usia masih muda, muda, betul, tidak ada faktor-faktor komorbid gitu. Dan jangan salah sobatku, meskipun telekonsultasinya hanya satu kali, tapi sudah ya dok ya, obat dan vitaminnya sudah untuk 14 hari ke depan, jadi nggak perlu khawatir. Bahkan obatnya nanti kita antar sampai ke rumah loh Pak. Jadi sobatku tinggal info saja kalau obatnya mau diantar, nanti bisa disampaikan ke admin, nanti petugas farmasi kami yang mengantarkan sampai ke rumah sobatku. Wow, luar biasa sekali, sangat lengkap, apa saja yang sobatku butuhkan, Rumah Sakit Dr. Un Solobaru mampu untuk menyediakan ya dok ya. Nah mungkin kalau untuk kondisi-kondisi yang agak berat gitu ya Mbak Devi, tidak memungkinkan bahwa sobatku ini memonitoring sendiri atau kita monitoringnya harian aja, pendek-pendek gitu, kita juga menyediakan layanan home care nih. Nah kalau ada sobatku yang kebetulan habis jatuh nih misalnya, kemudian kemarin habis operasi, atau ibu-ibu nih yang habis melahirkan kemudian masih butuh perawatan setelahnya, nah ini kita juga bisa melayani home care. Jadi petugas kami yang akan datang ke rumah, termasuk itu pemeriksaan dokter, kemudian tindakan-tindakan baik oleh dokter maupun oleh perawat gitu. Wow, dan sobatku, untuk yang tadi sudah disampaikan Dokter Yohana, home care ini melayani beberapa tindakan ya dok ya, atau beberapa perawatan ya dok ya. Untuk lebih lengkapnya sobatku juga bisa cek di Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solobaru di @dron_solobaru. Kalaupun misalnya di situ kok nggak ada nih, kok nggak ada listnya, jangan sedih sobatku, bisa chat ke admin, tanyakan saja sobatku ingin perawatan apa dan apakah bisa dilakukan home care. Dan kami pasti akan mengusahakan kok ya dok ya. Kami akan mengusahakan, kami akan koordinasikan untuk memberikan pelayanan home care kepada sobatku semua. Dan ini home care ini juga bisa fisioterapi juga ya dok ya. Bisa. Ya ada sobatku, untuk yang post stroke begitu bisa juga untuk mendaftar home care fisioterapi. Nomornya sama kok, nanti bisa dicek di Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Nanti akan kita jadwalkan sesi terapinya sesuai dengan kondisi sobatku, perlu berapa kali sesi terapi, kemudian perlu tiap hari atau bisa 2 hari sekali, itu semuanya nanti akan kita jadwalkan. Wow, luar biasa, dari drive-thru, dari ada home care juga ya dok ya, dan ada juga klinik online. Dok, menarik nih dok menyinggung sedikit terkait dengan yang klinik online dan juga paket isolasi mandiri ya dok. Meskipun sekarang kasusnya sudah menurun ya dok, tapi kan kita masih di dalam situasi pandemi begitu ya dok ya. Dan ini di Rumah Sakit Dr. Un Solobaru juga menyediakan COVID Center ya dok ya. Betul. Klinik online COVID Center. Nah ini apa saja nih dok yang digarap nih untuk pos pelayanan ini? Nah untuk telekonsultasi COVID Center ini sobatku yang memang butuh nih tanya-tanya all about COVID gitu ya. Jadi bukan hanya sakit yang COVID saja ya dok. COVID, tapi penasaran nih, pengen tahu terkait vaksinasi misalnya. Vaksin COVID ini gimana sih, kan bingung ya Mbak, kadang-kadang lihat jenisnya nih banyak banget. Ini yang bagus yang mana sih gitu. Terus untuk kondisi-kondisi tertentu nih, misalnya habis vaksin dosis 1, kemudian hamil. Nah, kita bisa dapat dosis keduanya kapan? Kemudian juga ada lagi yang kemarin ternyata setelah vaksin dosis 1 ternyata kena COVID nih setelah itu. Nah, dalam kasus seperti ini dosis keduanya sebaiknya diberikan kapan gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini pun sobatku silahkan menghubungi kami, karena kami akan menjawab semua pertanyaan terkait dengan COVID atau termasuk juga protokol kesehatan nih. Oh bisa juga ya dok ya? Kalau kita misalnya mau ngadakan acara pernikahan nih Mbak, meskipun undangannya masih harus terbatas dan lain-lain, dengan undangan terbatas pun kan prokesnya ini tetap harus dijalankan ya sesuai standar. Nah ini standarnya yang benar gimana sih gitu. Ini juga bisa kontak kami akan menjelaskan. Pokoknya semuanya yang pengen sobatku ketahui terkait dengan COVID, seputar COVID gitu ya dok. Silahkan kontak ke kami akan siap sedia untuk menjawab. Ya, luar biasa sekali ya dok ya.
Lalu protokol kesehatan pun sampai bisa diakomodir ya dok ya. Dan juga ini bisa nge-link sobatku dengan pelayanan kita ya dok ya, yang ada on-site untuk melayani antigen dan PCR. Karena kan sekarang kasusnya sudah menurun, sudah mulai banyak nih dok kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti pernikahan, lalu juga beberapa instansi juga mengadakan kegiatan di hotel-hotel maupun di pertemuan-pertemuan. Nah ini kami juga menyediakan layanan on-site, bisa datang ke lokasi sobatku tempat diselenggarakan acara. Nanti petugas kami yang siap datang. Biasanya nih dok, kalau yang sudah berjalan ini memang mereka ini menggunakan tes antigen dan juga PCR untuk kepulangan peserta. Satu, yang kedua memang untuk syarat peserta untuk bisa mengikuti acara. Nah ini bisa banget sobatku, bisa kontak juga ke kami akan siap untuk melayani, petugas kami siap datang untuk memberikan pelayanan antigen maupun PCR kepada sobatku semua. Mungkin termasuk di sekolah-sekolah ya. Iya betul sekali dok, sudah mulai masuk nih. Iya, mulai PTM dijalankan lagi. Nanti kalau memang ada sekolah-sekolah yang membutuhkan, kami juga bisa datang untuk memberikan edukasi protokol kesehatan yang benar di sekolah itu sebaiknya seperti apa. Bisa juga untuk pemeriksaan swab antigen maupun PCR jika diperlukan. Iya. Ya, dan untuk sekolah-sekolah ini mungkin sobatku ya, ada guru-guru atau mungkin orang tua siswa yang mendengarkan program baru ini, bisa kontak juga ke saya, boleh ke Humas ya dok ya, ke DM, ke WA, apapun akses nomor yang sobatku punya di Rumah Sakit Usul Baru bisa disampaikan. Oh sekolah saya mau mau mengadakan sosialisasi tentang protokol kesehatan bagi para siswa, monggo silahkan, kami pun siap melayani sobatku semua. Sangat lengkap ya dok ya, sangat lengkap sekali dan benar-benar mengakomodir kebutuhan dari sobatku dari berbagai usia dan juga dari berbagai kalangan ya dok ya. Betul. Luar biasa, Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru memang selalu memberikan yang terbaik bagi sobatku. Nah sobatku, demikian tadi bincang asik kita di episode perdana ini tentang layanan inovatif dan adaptif yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Nah bagi sobatku yang mau mengusulkan tema atau topik apa nih yang mau dibahas di bincang asik selanjutnya, bisa banget, bisa chat di kolom komentar di bawah ini. Atau bagi sobatku yang mungkin masih belum jelas nih dok, atau tertarik dan butuh informasi lebih lanjut seputar berbagai layanan yang sudah kita bahas di episode kali ini, bisa chat di nomor HP Humas di bawah ini. Nanti petugas kami siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sobatku. Nah, cukup sampai di sini perjumpaan kita. Saya Devi Asprila. Saya Dr. Yohana. Sampai jumpa di bincang asik selanjutnya. Salam teduh untuk sembuh. Dah.